Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya anak-anak Ibu hari ini? Apakah semua dalam keadaan baik ya? Kalau Ibu lihat Alhamdulillah baik, Bu. yang sudah bergabung hari ini baru 3 orang sambil kita menunggu yang lainnya bergabung. Sepertinya ini wajah-wajah kelelahan nih ya. Apa banyak tugas yang lain? Nah, jadi ya walaupun kita belajarnya secara daring ya, masih belum bisa bertatap muka, Anda semua harus tetap semangat, harus mengikuti pembelajaran yang ada. Nah, jadi dalam kondisi apapun, kendala apapun yang namanya menuntut ilmu itu harus kita kerjakan karena itu adalah salah satu ibadah, oke ya. Nah, jadi ini yang sudah bergabung 5 orang, yang lainnya apakah ini terkendala jaringan atau bagaimana? Kita langsung lanjut aja dulu sambil menunggu yang lain bergabung ya. Nah, jadi ini yang sudah bergabung ini adalah yang Ibu nilai yang disiplin, yang benar-benar tepat waktu untuk masuk mengikuti pembelajaran. Nah, jadi alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Karena nggak ada nih yang laki-laki, belum ada yang bergabung. Ayo silakan satu orang pimpin doanya. Kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran hari ini. Silakan. Silakan, Messi aja. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, jadi Ananda, kita mulai pembelajaran kita hari ini ya. Masih yang baru bergabung masih 4 orang. Nah, sekarang coba kamu perhatikan ini di layar HP-nya. Ya, terlihat di layar HP-nya ya? Udah. Udah. Nah, jadi materi kita hari ini masih kita menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel ya. Jadi sebelum kita memulai materi kita hari ini, nah pada pertemuan sebelumnya materi kita sampai di mana ya? Jaringan. Metode eliminasi, Bu. Metode eliminasi. Jadi metode eliminasi. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita selain membicarakan tentang metode eliminasi, apa lagi selain metode eliminasi? Substitusi. Metode substitusi. Nah, jadi hari ini kita akan menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTV. Nah, sekarang Ibu mau tampilkan ini, coba diperhatikan. Menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, kita ingat kembali materi kita pada pertemuan sebelumnya. Nah, bagaimana cara menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode eliminasi dan metode substitusi? Sekarang Ibu mau nanya dulu. Kalau untuk metode eliminasi itu bagaimana caranya seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat? Kalau kita mau mengeliminasi caranya seperti apa? Menghilangkan atau menghapuskan salah satu variabel. Iya, bagus sekali, menghilangkan atau menghapus salah satu variabel. Kalau metode substitusi gimana? Kalau metode substitusi, siapa yang bisa? Kalau metode substitusi caranya pada pertemuan sebelumnya gimana caranya? Memasukkan hasil. Memasukkan Hasil pada persamaan. Memasukkan hasil variabel ke dalam persamaan yang lainnya. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya, kalau untuk eliminasi itu kita menghilangkan salah satu variabel pada 2 buah persamaan ya.
Nah, jadi kalau yang substitusi itu adalah kita memasukkan atau menggantikan atau bahasa lainnya adalah mensubstitusikan nilai salah satu variabel dari satu persamaan ke persamaan yang lainnya. Jadi materi yang sebelumnya itu harus memang sudah bisa karena materi yang sebelumnya itu berkaitan dengan yang akan kita pelajari hari ini. Oke ya? Ya, Bu. Jadi hari ini coba kamu perhatikan. Nah, permasalahan ini masih sama dengan permasalahan pada pertemuan yang sebelumnya nih. Coba dibaca lagi permasalahannya. Oke, jadi ini permasalahannya masih sama dengan permasalahan kita pada pertemuan sebelumnya ya. Nah, jadi pada pertemuan sebelumnya kita juga udah mengetahui permasalahan ini bisa diselesaikan dengan metode eliminasi dan metode substitusi. Nah, selain dengan menggunakan dua metode itu, ternyata permasalahan yang seperti ini juga bisa kita gunakan dengan metode gabungan. Nah, metode gabungannya, gabungan yang mana? Nah, jadi hari ini kita akan membicarakan materinya adalah metode gabungan, eliminasi, dan substitusi. Nah, jadi kalau kamu lihat dari istilah metodenya ini, gabungan, eliminasi, dan substitusi, berarti itu adalah kita menggabungkan dua metode yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ya enggak? Berarti kira-kira langkahnya ini gimana nih caranya? Yang pertamanya kita mengeliminasikan. Kemudian baru kita substitusikan. Nah, jadi eliminasi kemudian substitusi kalau untuk metode gabungan itu. Nah, jadi eliminasi kamu udah bisa pada pertemuan sebelumnya, substitusi juga udah bisa pada pertemuan sebelumnya, tinggal kita gabungkan aja lagi pada hari ini. Oke ya, bayang ya langkah pengerjaannya. Nah, kemudian juga kamu harus ingat lagi nih, pada kelas 8 dulu juga pernah ya mempelajari tentang metode gabungan yang dua variabel, gabungan eliminasi dan substitusi ini. Nah, jadi bedanya sekarang kita menggunakan yang 3 variabelnya lagi. Oke ya? Oke, Bu. Jadi setelah ini, Ibu mengharapkan setelah Ananda mempelajari tentang metode gabungan eliminasi dan substitusi ini, nah, Ibu mengharapkan nanti kamu bisa menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan SPLTV dengan menggunakan metode gabungan eliminasi dan substitusi. Nah, jadi manfaat mempelajari metode ini sudah dibicarakan juga ya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Banyak sekali manfaat kita mempelajari tentang sistem persamaan linear 3 variabel ini. Yang pertamanya itu dalam dunia perdagangan, kemudian untuk menghitung laba, kemudian menghitung usia, kemudian juga banyak lagi ya manfaatnya yang sudah kita bicarakan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi harus diikuti materi ini karena juga bermanfaat untuk materi-materi yang selanjutnya. Nah, jadi kamu harus benar-benar paham yang ini, oke ya? Oke. Kita lihat tahapan pembelajaran kita masih sama dengan tahapan pembelajaran kita pada pertemuan yang sebelumnya. Nanti kita akan berdiskusi karena hari ini hanya beberapa orang saja yang bergabung. Mungkin nanti kita bisa berdiskusi secara langsung melalui Zoom ini. Kemudian ini berkelompok ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti juga masih belum ada yang bergabung, ya kita secara individu saja lagi ya. Nah, kemudian tetap ada yang mempresentasikan. Nanti dari hasil jawaban yang kamu dapatkan, Ibu akan memilih siapa yang akan mempresentasikan. Kemudian baru nanti Ibu minta kamu mengerjakan kuis. Oke ya, bisa ya? Untuk tahapan pembelajaran kita hari ini, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak ya, oke. Nah, jadi itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sekarang kita akan membahas LKPD dari permasalahan ini menggunakan metode gabungan. Nah, coba perhatikan ini LKPD-nya.
Udah terlihat ya permasalahannya ini? Udah, Bo. Nah, sekarang coba kamu cermati permasalahan yang ada di layar HP kamu ini. Silahkan. Oke, sudah ya? Udah, Bo. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan permasalahan ini. Yang jadi pertanyaan di sini adalah buah manakah yang paling mahal? Nah, di sini kan ada 3 orang ibu berbelanja ya. Sekarang kita ikuti langkah-langkah di LKPD ini untuk menyelesaikannya. Nah, kita mulai dari langkah yang pertama. Nah, di sini misalkan masalah di atas ke dalam bentuk variabel X, Y, dan Z. Nah, silakan Ananda tulis pemisalannya. Oke, sudah selesai apa yang dimisalkan? Udah, Bo. Udah. Nah, jadi Ibu mau lihat dulu nih kalau Messi apa yang dimisalkan X-nya. Harga jeruk, Bu. Kalau Syahda yang Y-nya apa yang dimisalkan? Harga apel, Bu. Kalau apa Dinda apa yang dimisalkan? Z-nya. Harga pir, Bo. Harga pir. Oke. Nah, jadi sudah langkah 1 udah ya. Sekarang kita lihat langkah yang kedua. Nah, buatlah model matematika dari permasalahan di atas menjadi 3 buah persamaan. Nah, ini adalah pertemuan kita pada materi yang sebelum-sebelumnya ya. Ini materinya adalah memodelkan. Nah, silakan Ananda tuliskan model matematika dari permasalahan itu menjadi 3 buah persamaan. Silahkan. Oke, udah selesai. Udah, Bu. Persamaan pertama, persamaan kedua, persamaan ketiga udah didapatkan ya. Nah, sekarang Ibu mau coba cek dulu nih. Yang persamaan pertama Messi apa persamaannya? Persamaan pertamanya adalah 2X ditambah Y ditambah 4Z sama dengan 84.000. Iya. Itu adalah persamaan yang pertama, Bu. Iya. Kalau Syahda, persamaan yang keduanya gimana? Dari diketahui persamaan yang dapat adalah 2Y ditambah Z sama dengan 37.000. Oke. Kalau persamaan yang ketiga, Dinda ini coba diaktifkan kameranya, Dinda. Kalau persamaan ketiga, Messi gimana, Messi? Persamaan yang ketiga yang diketahui yaitu 3X ditambah 2Z sama dengan 56.000.
Bu. Oke, sudah bagus anak ibu sudah bisa memisalkan, juga sudah bisa memodelkan. Nah, baru pada langkah yang ketiga ini kita melakukan pengeliminasian. Nah, lakukan pengeliminasian dengan mempertimbangkan koefisien dan variabelnya. Nah, ingat pada pertemuan sebelumnya, kalau kita mau mengeliminasi itu kita cari persamaan yang paling sederhana agar kita mudah dalam melakukan pengeliminasian. Silahkan. Kamu mau mengeliminasikan yang mana terlebih dahulu? Coba kamu perhatikan dari persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3, mana yang lebih gampang dieliminasi? Kalau kamu lihat dari variabel-variabelnya. Z? Iya, silakan dicoba dulu ya. Kalau Meisi mau mengeliminasi persamaan yang mana dengan yang mana, kemudian variabel apa yang mau dieliminasi? Mengeliminasikan Z kepada persamaan 1 dan 2, Bu. Ah ya, silahkan. Udah selesai dieliminasinya? Udah, Bu. Udah. Kalau Viola mau mengeliminasikan yang mana? Eliminasikan Z ke persamaan 2 dan 3, Bu. Persamaan 2 dan persamaan 3 Z-nya. Oke, kalau Syahda? Eliminasi Z persamaan 1 dan 2, Bu. Sama 1 dan 2. Oke, silahkan dikerjakan ya. Oke, udah dapat persamaannya yang baru, persamaan 4 dan persamaan 5-nya udah dapat? Sudah, Bu. Udah, jadi dari yang didapatkan persamaan 4 dan persamaan 5-nya, dieliminasi lagi persamaan 4 dan persamaan 5-nya, sehingga mendapat nilai satu variabel nanti. Silahkan dikerjakan. Oke, sudah didapatkan nilai satu variabelnya. Ya, Bu. Udah, Bu. Syahda dapat variabelnya yang mana? Y, Bu. Nilai Y, dapatnya berapa? 12.000. 12.000. Oke, yang lain gimana? Sama, Bu.
Sama ya? Oh iya, bagus. Jadi benar ya, Y sama dengan 12.000 yaitu adalah harga apa kalau Y? Harga apel. Oke. Jadi ini udah kamu dapatkan di langkah yang ketiga sudah melakukan pengeliminasian. Kemudian langkah yang keempat lagi. Nah, kita melakukan langkah substitusi. Substitusikan nilai variabel yang telah didapatkan ke persamaan lainnya sampai didapatkan nilai tertinggi. Nah, kita kan udah dapat tadi tuh nilai harga apelnya 12.000 ya. Nah, Ya, jadi Bu. sekarang silakan kamu substitusikan ke persamaan yang lainnya sehingga dapat nilai harga buah yang lainnya lagi. Silahkan. Oke, Bu. Kalau ada kamu terkendala, silakan diskusi ya. Oke, sudahkah didapat salah satu variabel yang lainnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Syahda dapat variabel yang mana baru? Yang X. Yang X dapat berapa? 10.000. 10.000. Nanti kita lihat lagi ya bagaimana apakah benar 10.000 apakah salah nanti ya. Kemudian setelah mendapatkan X berarti bisa juga kita lakukan lagi substitusi ke persamaan yang lainnya supaya mendapatkan kan Y udah tadi ya. X udah, jadi substitusikan ke persamaan yang ada Z-nya. Jadi kamu boleh bebas mensubstitusikannya ke persamaan yang mana yang lebih gampang yang dipilih. Ya, Bu. Zahwa udah dapat? Udah, Bu. Variabel apa? Mensubstitusikan X ke persamaan 3. Persamaan 3. Oh ya, silahkan disubstitusikan X-nya ke persamaan 3.
Oke, udah selesai. Udah, Bo. Udah, Nah, Bo. berapa dapatnya? Variabel Z-nya berapa? 13.000. 13.000. Nah, jadi kamu udah mendapatkan nilai X-nya berapa, nilai Y-nya berapa, nilai Z-nya berapa. Karena di sini pertanyaannya tadi apa yang ditanyakan? Harga tertinggi. Harga tertinggi. Ya, jadi harga buah yang termahal, harga buah apa? Pir. Harga Buah buah pir. pir. Harga Seharga berapa? 13.000. Nah, Per oke. kilogram. Nah, jadi ini untuk mengecek kebenaran hasil kamu. Jangan lupa seperti pertemuan kita yang sebelumnya, kamu substitusikan lagi nilai X dan Y dan Z-nya itu ke salah satu persamaan 1, 2, atau 3 untuk mengecek kebenaran hasil yang kamu dapatkan ya. Nah, jadi ini dari LKPD yang udah kita bahas ini. Nah, LKPD yang udah kita bahas ini nanti tetap kamu posting ke dalam Google Classroom berdasarkan kelompok masing-masing ya. Karena di sini kita sedikit yang bergabung, mungkin teman anggota kelompok kamu terkendala terkendala jaringan atau terkendala paket datanya ini ya. Jadi kita lanjut aja ini diskusinya nggak menggunakan kelompok. Jadi tapi postingannya tetap berdasarkan kelompok nanti di Google Classroom-nya, oke? Ya, Bo. Nah, tadi kan udah Ibu tanya juga variabel X-nya, kamu dapatnya tadi, berapa dapatnya tadi X? 10.000. 10.000, Bo. Y-nya dapatnya adalah 12.000. 12.000, Z-nya dapatnya berapa? 13.000. 13.000. Nah, udah sama semuanya ya. Nah, jadi yang paling mahal itu adalah 13.000. Buah Oke. pir. Nah, jadi karena kita nggak berdiskusi menggunakan grup WA seperti biasa karena anggota kelompok kamu nggak lengkap ya. Jadi sekarang Ibu minta kita langsung mempresentasikan hasil yang udah kamu dapatkan barusan. Nah, sekarang siapa nih yang mau presentasi? Ada yang mau untuk presentasikan hasilnya? Kan ini udah sama nih jawabannya yang didapatkan. Ayo, siapa yang mau? Silahkan. Presentasi semuanya, Bu. Presentasi yang soal LKPD ini? Iyalah semuanya. Mulai dari langkah 1 sampai langkah 4. Sehingga didapatkan harga yang termahal tadi. Ayo, siapa yang mau? Silahkan. Ada, Bu. Ya, silahkan Sahda. Dari penyelesaian LKPD tadi, langkah pertama yang harus kita kerjakan yaitu mencari diketahui dari soal. Dari soal yang diketahui yaitu X harga jeruk, Y harga apel, dan Z harga pir. Langkah keduanya yaitu kita substitusi, kita bentuk dalam model matematika. Yang didapat yaitu 2X ditambah Y tambah 4Z sama dengan 84.000. Itu persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua yaitu 2Y ditambah Z sama dengan 37.000. Dan persamaan yang ketiga yaitu 3X tambah 2Z sama dengan 56.000. Langkah selanjutnya kita eliminasikan persamaan yang sederhana, yaitu persamaan Z. Eliminasi Z, kita eliminasikan persamaan 1 dan 2. Jadi, 2X ditambah Y tambah 4Z sama dengan 48.000. Dan 2Y ditambah Z sama dengan 37.000. Kita eliminasikan menjadi 2X tambah Y tambah 4Z sama dengan 84.000.
dan 8Y ditambah 4Z sama dengan 148.000. Kita kurangi menjadi hasilnya 2X dikurang 74Y sama dengan min 64.000. Itu kita jadikan persamaan yang keempat. Selanjutnya eliminasi Z ke persamaan 2 dan 3. 2Y ditambah Z sama dengan 37.000. Dan 3X ditambah 2Z sama dengan 56.000. Kita eliminasikan menjadi 4Y ditambah 2Z sama dengan 74.000 dan 3X ditambah 2Z sama dengan 56.000. Kita kurangi dan hasilnya menjadi 4Y dikurang 3X sama dengan 18.000. Kita jadikan untuk persamaan yang kelima. Selanjutnya, kita eliminasi yang X dari persamaan yang keempat tadi dan yang kelima. Yang persamaan keempatnya, 2X dikurang 7Y sama dengan min 64.000. Dan persamaan kelima, yaitu min 3X ditambah 4Y sama dengan 18.000. Kita eliminasikan menjadi 6X dikurang 21Y sama dengan min 192.000. Dan min 6X dikurang ditambah 8Y sama dengan 36.000. Kita tambah dua persamaan ini menjadi min 13Y sama dengan min 156.000. Y-nya adalah min 156.000 kita bagi ke min 13. Hasil Y-nya adalah 12.000. Langkah yang keempat yaitu kita substitusikan yang Y ke persamaan yang kelima. Menjadi 4Y dikurang 3X sama dengan 18.000. 4 karena Y-nya 12, jadi 4 dikali 12.000 dikurang 3X sama dengan 18.000. 4 dikali 12.000 yaitu 48.000 dikurang 3X sama dengan 18.000. Min 3X sama dengan 18.000 dikurang 48.000. Min 3X sama dengan hasilnya adalah min 30.000. Untuk mencari X adalah min 30.000 dibagi min 3. X sama dengan 10.000. Untuk mencari persamaan yang Z, kita substitusikan ke persamaan 3. 3X ditambah 2Z sama dengan 56.000. Jadi, karena X-nya 10.000, 3 dikali 10.000 ditambah 2Z sama dengan 56.000. 3 dikali 10.000 yaitu 30.000. Ditambah 2Z sama dengan 56.000. 2Z sama dengan 56.000, kita kurangi dengan 30.000. Jadi, hasilnya 26.000. Untuk Z sama dengan 26.000 per 2. Z sama dengan 13.000. Jadi, untuk harga termahal yaitu harga PIR atau Z yaitu 13.000 per kilogram. Nah, bagaimana yang lainnya? Tadi bagus ya, Sahda sudah mempresentasikan hasil yang didapatkan dari soal LKPD. Nah, yang lainnya gimana? Apakah ada saran atau kritik dalam Syahda mempresentasikan barusan? Tidak, Bo. Udah pas ya? Nah, jawabannya Pas, pun Bu. juga udah sama ya.
Oke. Nah, jadi terima kasih Sahda, bagus sekali ya. Jadi siapa yang berani mempresentasikan tetap ada nilai plusnya. Jadi jangan ragu-ragu untuk kalau mau tampil, baik itu menanyakan, mempresentasikan. Nah, itu ada nilai tersendirinya. Oke. Ya, Bu. Sekarang Ya, Bu. kita ini sepertinya Zoom kita udah mau habis, tinggal 1 menit 18 detik lagi, tetapi kita tetap lanjut aja ya. Berdasarkan informasinya, biasanya dia bisa lanjut sendiri. Kalau misalnya nanti terputus, nanti Ibu kirimkan link yang baru, oke? Ya, Bu. Ya, Bu. Jadi hari ini Ya, Bu. kita sudah mempelajari tentang apa saja nih tadi? Hari Eliminasi ini dengan substitusi. iya, Sama metode eliminasi gabungan dan substitusi. Metodenya diapakan tadi? Digabungkan. Digabungkan. Bukan, Jadi Bu. metode gabungan, eliminasi dan substitusi. substitusi. Nah, langkah-langkahnya gimana dari yang sudah kita pelajari tadi? Yang pertama kita harus memisalkan. Pertama memisalkan Iya, kita misalkan terus. dua rumus dan bentuk matematika. Kita eliminasikan persamaan yang sederhana. Berarti kita eliminasikan. Kemudian langkah yang selanjutnya, Eliminasikan persamaan sederhana. iya. Setelah mengeliminasikan, langkah selanjutnya, Bu. nah, jadi tadi udah dijelaskan, kamu udah memberitahu langkah-langkah dalam metode gabungan itu. Yang pertamanya tadi kita misalkan, kemudian kita memodelkan, kemudian langkah selanjutnya mengeliminasi. Setelah mengeliminasi, baru langkah selanjutnya apa? Mensubstitusi. Substitusi. Nah, jadi yang kita pelajari hari ini adalah metode gabungan, eliminasi, dan substitusi untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Langkah-langkahnya kita mengeliminasi terlebih dahulu, kemudian baru kita mensubstitusikan dari variabel yang sudah kita dapatkan. Nah, sekarang kalau misalnya nih, kita substitusi dulu, baru kita eliminasi. Kira-kira bisa nggak seperti itu? Bisa, Bu. Bisa ya? Bisa apa enggak? Bisa, Bu. Bisa ya. Nah, jadi dia gabungan eliminasi dan substitusi, jadi boleh bebas. Kita mau eliminasi terlebih dahulu ataupun substitusi terlebih dahulu, nanti hasilnya juga akan sama ya. Cuman yang sering dipakai itu adalah kita mengeliminasikan terlebih dahulu baru disubstitusikan, karena itu adalah langkah yang paling mudah untuk dikerjakan. Nah, jadi oke ya untuk kita materi hari ini. Nah, sekarang coba kamu perhatikan, Ibu punya sebuah soal untuk kuis. Nah, ini kuisnya ada di Google Classroom, nanti kamu kerjakan. Sekarang Ibu mau kamu mengerjakannya langsung di Zoom ini, kuis yang akan Ibu tampilkan ini. Coba diperhatikan. Nah, udah terlihat di layar HP-nya soalnya? Belum, Bu. Belum. Udah, Bu. Udah. Jadi ini soal kuisnya. Nah, itu soal kuisnya ya. Udah terlihat? Udah, Bu. Nah, coba dicermati soal kuisnya ini, kemudian kerjakan sesuai yang sudah kita bahas di dalam LKPD tadi. Silahkan dikerjakan.
baru bergabung, silakan langsung dikerjakan kuisnya ya, yang tampak di layar HP kamu ini. Baik, Bu. Kalau ada rasanya yang ragu atau kurang jelas, silahkan bertanya ya, Nanda ya. Ya, Bu. Sahda udah selesai mengerjakan kuisnya? Dinda sama Zahwa gimana? Ada terkendala dalam mengerjakan kuis? Bentar, Bu. Bu, dalam metode gabungan ini apakah harus eliminasi terlebih dahulu yang dikerjakan, Bu? Nah, tadi kita udah bahas. Nah, siapa yang bisa jawab? Apakah kita harus mengeliminasi terlebih dahulu? Terserah, Bu. Nah, jadi boleh bebas ya, mau kita eliminasi terlebih dahulu ataupun substitusi terlebih dahulu, nanti hasilnya juga akan sama. Nah, jadi untuk kamu lebih mantapnya dalam pemahaman metode gabungan ini, boleh dicoba-coba di rumah nanti apakah mau dieliminasi terlebih dahulu, apakah mau disubstitusikan terlebih dahulu, coba bandingkan jawabannya. Baik, Bu. Dinda, ada terkendala dalam mengerjakan kuis? Mikrofonnya nyalakan, Dinda.
Sahda, udah selesai? Udah, Bu. Udah. Coba Ibu mau lihat di layar HP-nya, coba dilihat. Udah dapat belum hasil akhirnya? Udah, Bu. Syahda dapat berapa? Hasil akhir 23.000. Kalau Dinda? Sama. Oh ya, oke. Jadi kamu sudah mendapatkan hasil dari pertanyaan kuis itu, harga yang harus dibayar untuk membeli 1 buku tulis, kemudian 3 pensil dan 2 penggaris, di situ adalah Rp23.000. Nah, sekarang coba kamu perhatikan ya, kita akan bahas pembahasan kuisnya ini. Nah, kan ini tadi permasalahannya ya, udah kamu cermati permasalahannya. Nah, kita lihat langkah pengerjaannya. Di sini, Ira membeli 2 buku tulis, 1 pensil, dan 1 penggaris. Dia membayar 19.000. Kemudian Anita membeli 1 buku tulis, 2 pensil, dan 2 penggaris, 20.000. Kemudian Sita membeli 3 buku tulis, 2 pensil, dan 1 penggaris. Itu dia terkena 28.000 ya. Ini adalah yang diketahui. Kemudian yang ditanyakan dalam kuis itu adalah harga yang harus dibayar membeli 1 buku tulis, 3 pensil, dan 2 penggaris. Berarti kalau misalnya di sini dan, itu artinya adalah dijumlahkan ya. Nah, kemudian kita lakukan pemisalan. Di sini pemisalan X-nya itu adalah harga buku tulis, Y kita misalkan sebagai harga pensil, Z kita misalkan sebagai harga penggaris. Nah, kemudian langkah selanjutnya, kita modelkan permasalahan tersebut ke dalam model matematika. Jadi, dari permasalahan, kita dapatkan 2X tambah Y tambah Z sama dengan 19.000, itu kita anggap adalah persamaan pertama. Kemudian, X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 20.000, kita anggap adalah persamaan yang kedua. Kemudian 3X tambah 2Y tambah Z sama dengan 28.000 adalah persamaan yang ketiga. Nah, kemudian kita lakukan pengeliminasian. Nah, dari persamaan 1, 2, dan 3, kita lihat mana dia variabelnya yang lebih gampang kita eliminasikan. Nah, di sini pada langkah ini Ibu memilih mengeliminasikan Z dari persamaan 1 dan persamaan 3. Persamaan 1 yang kita punya tadi itu adalah 2X tambah Y tambah Z sama dengan 19.000. Persamaan 3-nya adalah 3X tambah 2Y tambah Z sama dengan 28.000. Nah, kita kan mau mengeliminasikan Z. Berarti ini kita operasinya harus dikurangkan. Sehingga di sini 2X dikurang 3X itu hasilnya min X. Kemudian Y dikurang 2Y hasilnya min Y sama dengan 19.000 dikurang 28.000 dapat hasilnya adalah min 9.000. Nah, karena di sini dia negatif ya, min X, min Y sama dengan min 9.000, jadi alangkah bagusnya kita jadikan dia positif, sehingga ke semua ruas itu kita kalikan dengan negatif, sehingga persamaannya sekarang menjadi X tambah Y sama dengan 9.000, kita anggap persamaan yang keempat. Sampai di sini bisa dipahami ya, Nanda Ibu? Bisa, Bu. Nah, kemudian kita lakukan lagi pengeliminasian yang variabel yang sama dari 2 persamaan yang lainnya. Nah, karena tadi pada langkah awal kita mengeliminasikan Z, berarti langkah selanjutnya kita juga mengeliminasikan Z. Tadi Ibu ambil persamaan 1 dan 3, sekarang Ibu ambil lagi persamaan 1 dan 2. Jadi pada persamaan 1, 2X tambah Y tambah Z sama dengan 19.000. Kemudian persamaan 2X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 20.000. Karena kita mau mengeliminasikan Z, coba kamu perhatikan di sini koefisiennya. Koefisiennya di sini dia berbeda. Yang di atas koefisiennya 1 nih. Yang di bawah koefisiennya 2. Jadi harus kita samakan terlebih dahulu kalau kita mau mengeliminasikan. Sehingga di sini pada persamaan yang pertama ini kita kalikan 2. Dan persamaan yang kedua ini kita kalikan 1. Sehingga persamaan yang baru itu 2X kali 2 hasilnya 4X, Y kali 2 ditambah 2Y, Z kali 2, 2Z, 19.000 kali 2, 38.000.
Kalau persamaan yang kedua ini dikalikan 1 berarti dia tetap ya, karena dikali 1. Jadi X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 20.000. Karena di sini koefisien variabel Z-nya sudah sama, sudah 2. Nah, berarti bisa kita lakukan pengeliminasian, kita kurangkan, sehingga di sini 4X dikurang X, 3X. Nah, 2Y-nya juga menjadi sama di sini ya. Jadi bisa langsung dua variabelnya yang bisa langsung kita eliminasikan di sini, Y dan Z. Sehingga di sini 3X sama dengan 18.000. 18.000. Jadi untuk mencari nilai X itu adalah 18.000 dibagi 3, hasilnya adalah 6.000. Jadi didapatlah nilai X-nya itu adalah 6.000. Nilai X itu tadi kita misalkan adalah harga buku tulis. Nah, kalau kita udah mendapatkan nilai variabel, salah satu aja variabelnya, lalu kita lakukan substitusi ke persamaan yang lainnya. Nah, jadi ini substitusikan X sama dengan 6.000. Ibu mau masukkan ke persamaan 4. Nah, sekarang Ibu mau nanya, apakah hanya ke persamaan 4 saja yang bisa kita substitusikan nilai X sama dengan 6.000 ini? Tidak. Apakah bisa ke persamaan yang lainnya selain persamaan 4? Bisa, Bu. Bisa ya, ke persamaan mana lagi yang bisa kita substitusikan? Persamaan Persamaan 3. Kalau kita substitusikan ke persamaan 3, berarti ada dua variabel yang tidak diketahui lagi ya. Berarti yang lebih gampangnya kita mencari mana supaya kita lebih cepat menemukan jawabannya. Jadi salah satunya itu adalah kita substitusikan pada persamaan 4. Jadi pada persamaan 4 itu adalah X tambah Y sama dengan 9.000. Jadi X tadi kita sudah dapatkan 6.000, kita substitusikan X-nya 6.000 tambah Y sama dengan 9.000. Jadi Y sama dengan 9.000 dikurang 6.000, jadi nilai Y sama dengan 3.000. Nah, jadi di sini kita udah mendapatkan nilai harga pensil itu adalah Rp3.000. Nah, kemudian kan kita tadi udah dapat X-nya 6.000, Y-nya barusan kita dapatkan 3.000. Lalu kita substitusikan ke persamaan. Ini boleh persamaan 1, persamaan 2, ataupun persamaan 3 ya. Di sini Ibu memilih adalah persamaan 1. Persamaan 1 itu 2X tambah Y tambah Z sama dengan 19.000. X-nya kita substitusikan 6.000. Y-nya juga kita substitusikan 3.000. Sehingga kita akan mendapatkan nilai Z sama dengan 19.000. Jadi ini 2 kali 6.000 sama dengan 12.000. Ditambah 3.000 tambah Z sama dengan 19.000. Nah, 12.000 tambah 3.000 itu adalah 15.000. Ditambah Z sama dengan 19.000. Sehingga di sini nilai Z adalah 19.000 dikurangi 15.000. Jadi dapat nilai Z atau harga penggaris itu adalah Rp4.000. Sampai langkah ini bisa dipahami Ananda Ibu? Bisa, Bu. Nah, jadi harga alat tulis satu buku tulis itu adalah Rp6.000, satu pensil itu adalah Rp3.000, satu penggaris itu adalah Rp4.000. Nah, tetapi jawaban kita belum selesai karena yang diminta itu adalah berapa harga satu buku tulis, 3 pensil, dan 2 penggaris. Nah, di sini kita substitusikan dari yang kita dapat harga satuannya ini ke dalam persamaan yang ditanya, yaitu X tambah 3Y tambah 2Z. X-nya 6.000, kemudian Y-nya 3.000. Kalau di sini 3Y berarti 3 kali 3.000 ditambah 2Z, Z-nya tadi 4.000, jadi 2 kali 4.000. Sehingga di sini 6.000, 3 dikali 3.000 hasilnya 9.000, 2 kali 4.000 hasilnya 8.000. Jadi ini kita jumlahkan, dapatlah hasil totalnya itu adalah 23.000. 23.000. Nah, jadi harga yang harus dibayar untuk membeli satu buku tulis, 3 pensil, dan 2 penggaris adalah Rp23.000. Nah, bisa dipahami Ananda Ibu semuanya?
Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya, berarti tadi kamu juga udah menjelaskan jawaban yang kamu dapatkan itu adalah 23.000. Nah, jadi untuk metode gabungan ini, baik kamu menggunakan eliminasi terlebih dahulu ataupun substitusinya terlebih dahulu, nanti kamu akan mendapatkan hasil yang sama. Oke ya? Nah, jadi setelah kita membahas kuis yang kamu kerjakan, Ibu mau nanya nih, kamu perasaannya belajar hari ini gimana? Senang, Bu. Senang, Bu. Nah, Paham, Bu. bagaimana ya dengan teman-teman kamu yang lainnya yang belum bisa bergabung? Tadi juga sudah ada yang menjapri Ibu katanya tidak bisa bergabung Zoom karena terkendala paket. Nah, jadi terima kasih untuk Ananda yang sudah bergabung ya, karena menuntut ilmu itu kalau misalnya paketnya terkendala ya usahakan isi paket, ataupun kan sekarang kita di daerah kita kan banyak tempat wifi yang bisa kita ke sana ya, bayarnya pun nggak terlalu mahal ya. Nah, jadi Ibu mau nanya nih, dari metode gabungan ini apa rasanya yang belum kamu pahami langkah-langkahnya? Apa yang belum kamu pahami? Apakah sudah memahami semuanya? Paham, Bu. Kalau Alhamdulillah udah sudah, paham, Bu. alhamdulillah udah paham ya. Nah, jadi Ya, Bu. kalau misalnya kamu udah paham dengan metode gabungan, eliminasi, dan substitusi ini, Ibu mau minta kamu nanti di rumah, kan ada nih bahan ajar sama video pembelajaran yang Ibu upload di Google Classroom. Jadi itu dipelajari. Ada di situ tugas-tugas mandirinya. Jadi silahkan dikerjakan tugas-tugas mandirinya. Kemudian juga kamu harus banyak berlatih. Kalau matematika itu dia intinya adalah berlatih ya. Jadi tidak hanya cukup satu soal saja yang kita bahas. Jadi dengan banyak mengerjakan soal, insya Allah nanti kamu akan bisa lebih paham dengan apa yang dipelajari. Oke ya? Ya, Bu. Nah, jadi pertemuan hari ini cukup materi kita, metode gabungan eliminasi dan substitusi. Untuk pertemuan yang selanjutnya, kita masih menyelesaikan sistem persamaan linier 3 variabel. Itu adalah dengan metode determinan matriks. Nah, ini adalah metode baru di tingkat SMA. Kalau di SMP dulu kan kamu hanya mempelajari grafik, eliminasi, substitusi, gabungannya yang udah kita pelajari juga di SMA ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya ini adalah metode baru atau ilmu baru yang akan kamu pelajari, yaitu adalah menggunakan metode determinan matriks. Nah, jadi untuk persiapan pertemuan kita pada pertemuan selanjutnya, Ibu harapkan kamu silakan cari referensi, pelajari apa itu metode determinan matriks. Silakan di YouTube kan banyak sekali ya sumber belajar ya. Ya, Bu. Nah, jadi terima kasih untuk hari ini. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini. Mari kita bersyukur karena kita sudah menyelesaikan pembelajaran ini dengan baik, walaupun teman-teman kamu tidak bisa bergabung semuanya. Nah, semoga untuk pertemuan selanjutnya kita bisa belajar bersama seperti pertemuan-pertemuan yang sebelumnya ya. Lebih banyak yang bergabung, pembelajaran juga akan lebih menantang. Oke, terima kasih Ananda Ibu. Mari kita bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Ada nggak nih yang mau ditanyakan sebelum Bu tutup nih? Untuk pertemuan selanjutnya atau gimana? Ya, oke, jadi Ananda di rumah tetap semangat. Ingat, karena semakin banyak yang bertambah pasien COVID ya di daerah kita, tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, kalau mau bepergian jangan lupa jaga jarak, selalu kalau bisa membawa hand sanitizer, oke? Semoga kita selalu dilindungi sama Allah ya, dijauhkan dari wabah penyakit yang sedang kita
rasakan pada saat sekarang ini begitu menyedihkan. Oke, terima kasih Ibu tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.